Apa kabar aksi Infinity dan kapan SLP naik? Ini dia videonya. Oke, halo, selamat datang kembali di Koinspirasi teman-teman. Video kali ini kita akan bahas tentang aksi dan SLP yang banyak banget WhatsApp ke saya masuk. Bang, bahas lagi SLP dong. Bang, bahas lagi aksi dong. Bang, kapan naik? Hai. Banyak banget lah ya. Oke, akhirnya saya akan bikinkan video ini untuk teman-teman semua yang mau tahu kapan SLP naik. Tapi di video ini berbeda daripada video-video sebelumnya yang saya biasanya menggunakan technical analysis. Kita akan bahas fundamentalis. Jadi cara menganalisa itu ada dua ya. Yang pertama dengan technical analysis, yang kedua adalah fundamental. Fundamental ini harusnya dipelajari atau diriset sebelum kita investasi di sesuatu. Entah itu di game, perusahaan, saham, ya kan, NFT dan lain-lain. Kita riset fundamentalnya dulu. Baru setelah itu teknikalnya gitu ya. Jadi jangan teknikal dulu baru ke fundamentalnya. Jadi teknikal itu belakangan. Oke, sekarang kita akan bahas fundamentalnya. Dari segi ekosistem aksi Infinity. Oke, kita akan bahas ya. Kemarin udah saya bahas sih sama teman-teman yang berkunjung ke sini ya kan. Gimana kabar aksi. Dan semoga ada perbaikan setelah video ini tayang. Jadi silakan di-share ke bos aksi. Ya, yang pertama adalah aksi ini kita akan bedah satu persatu. Semua player aksi boleh nge-breeding. Ya, bisa nge-breeding. Bener ya? Semua player aksi bisa nge-breeding. Oke, saya sambil masuk ke marketplace-nya. Sehingga ada banyak aksi ya, monster nih. Aksi di sini monsternya ya. Monsternya, ya Allah, sekarang paling murah harganya $58, 800 ribuan. Kita lanjut ya. Jadi teman-teman, aksi ini monsternya nggak ada namanya limited edition. Mungkin ada sih ya kan, yang mystic, bukan yang mystic, yang mana sih, pure genesis ya kan, genetiknya ini ya. Terus yang apa lagi nih di sini, Christmas, apa nih Christmas? Oke, terus ada lagi Japanese. Oh, ini tipe-tipenya mau seperti apa gitu ya. Jadi menurut saya kalau semua player boleh nge-breeding ya. Kalau semua player boleh nge-breeding dan bisa nge-breeding, itu aksi akan semakin banyak. Monster ya, aksi saya yang sebutkan ini monsternya ya. Monsternya akan semakin banyak. Kalau monsternya semakin banyak, artinya supply-nya makin banyak. Nah, kalau supply-nya makin banyak, demand-nya gimana nih? Demand-nya seberapa besar? Gitu ya, demand-nya seberapa besar? Nanti kita akan masuk ke SLP. Yang satu itu. Yang kedua, beli aksi ini menggunakan apa? ETH sama WETH ya. Ya, ETH sama WETH, bener gak? Sehingga apa? SLP-nya nggak ada yang beli. Harusnya, ini saran saya nih ke perusahaan ya, harusnya beli aksi monster ya itu menggunakan SLP.
Sehingga kemarin banyak banget player-player baru itu harusnya belinya menggunakan SLP. Ya supaya apa? Supaya stabil gitu. Nggak terlalu yang anjlok kayak gini. Meskipun secara technical analis memang saya udah bikin di video kedua itu saya bilang SLP akan ke 1500 ya kan. Video pertama, video kedua akan ke 800, video ketiga akan ke 0,025. Dan kemarin hit ya, nembus 0,025 udah tembus. Jadi sesuai dengan technical analysis yang saya berikan di video-video sebelumnya. Tetapi untuk ekosistemnya sendiri harusnya beli aksi ini harus wajib menggunakan SLP. Biar teman-teman yang baru gabung ini kan lumayan nih, satu akun misalnya 20 juta misalkan ya waktu itu kan 20 juta. Kan lumayan tuh, kali 1000 orang pemain aja kan 20 juta dikali 1000 itu kan berapa? 20 miliar. Beli SLP itu lumayan banget. Setidaknya nggak anjok-anjok banget gitu kalau belinya pakai SLP. Terus untuk breedingnya ya harus wajib menggunakan SLP total, jangan pakai AXS juga. AXS ini naik terus gitu. SLP total. Karena AXS mah orang-orang udah pasti belinya AXS. Kenapa? Karena investasinya di sana, investasinya di aksi itu ya di AXS USDT gitu ya, bukan di SLP. Orang nggak mau investasi di supply-nya yang terlalu banyak, penjualnya yang terlalu banyak, orang yang nge-hold, yang buat ngejual siap-siap ngejualnya terlalu banyak, itu orang yang nggak mau gitu. Makanya perusahaan harus bikin ekosistem yang seperti apa? Satu tadi, beli monsternya harus pakai SLP wajib. Yang kedua, stop breeding. Kalau menurut saya ya, stop breeding. Penghasilannya di mana dong perusahaan? Bikin aksinya dari perusahaan sendiri, ya dari perusahaan sendiri, dan limited edition. Dibikin limited edition, ya dibikin limited edition. Nih di sini juga ada. Dibikin limited edition. Pokoknya belinya pakai SLP wajib. Yang kedua adalah dibikin monsternya, landnya, itemnya yang limited edition. Dan harus di nerf nih, yang di bawah standar lagi, harus ditingkatkan lagi standarnya, harus di nerf dulu gitu. Jadi penghasilannya jangan terlalu banyak gitu, sehingga kemarin itu terlalu cepat untuk balik modalnya. Orang beli aksi sekarang 2 bulan balik modal, 3 bulan balik modal, 3 bulan udah untung. Itu kecepatan, ekosistemnya nggak sehat ya. Minimal 10 bulan 1 tahun itu baru bisa balik modal. Supaya apa? Supaya harganya stabil kayak gitu, harganya stabil, umurnya panjang. Nah, oke. Jadi yang pertama, belinya wajib pakai SLP, jangan pakai ETH, jangan pakai WET ya. Yang kedua adalah keluarin aksi ya monster yang limited edition, di mana yang membeli aksi itu punya penghasilan lebih daripada yang aksi-aksi biasa yang udah kita keluarin beberapa bulan yang lalu. Yang ketiga adalah di nerf, lebih di nerf lagi. Jadi penghasilannya lebih kecilin dulu lagi, ya. Oh saya kan udah modal gede ya, salah siapa belinya di harga yang nggak tepat gitu. Pada saat harga turun, tapi harga beli mahal gitu. Dan salah siapa juga kalau misalkan teman-teman semua belinya ke orang lain, nggak di marketplace-nya. Kalau di marketplace-nya kan lebih murah, kayak gitu. Oke, jadi yang pertama, beli perusahaan tolong ya, belinya harus pakai SLP. Yang kedua, keluarin aksi yang harganya lumayan mahal tapi limited edition dan belinya wajib pakai SLP, sehingga orang berbondong-bondong beli aksi itu dengan SLP, sehingga SLP-nya jadi naik karena banyak yang beli, karena pengen beli aksi yang limited edition itu. Karena dengan membeli aksi yang limited edition itu penghasilannya misalkan 2-3 kali lipat lebih bagus gitu. Misalkan harganya 1M gitu, harganya 500 juta gitu ya gitu. Terus yang ketiga adalah tolong di nerf gitu, yang standar yang kemarin bikin standarnya ditingkatin lagi, terus di nerf dikecilin banget gitu penghasilannya, sehingga sehingga ekosistemnya baik, SLP-nya bisa stabil gitu. Menurut saya ini secara fundamental. Jadi kalau misalkan ini dibiarkan seperti ini, maka akan terjun payung terus. Kenapa? Karena nggak ada yang mau beli SLP. Buat apa beli SLP? Saya tanya, buat apa beli SLP? Ya kan? Buat apa beli SLP? Sedangkan itemnya, ya landnya, aksinya itu dibeli menggunakan WET.
atau ETH. Itu ya teman-teman. Saya nggak tahu ini pakai white atau pakai ETH sih, biasanya pakai ETH kan. Gitu. Jadi tolong pakai SLP belinya. Supaya banyak orang beli SLP dan supaya naik. Itu. Jadi kalau kita mau mencari game itu di riset ekosistemnya. Seberapa mungkin mereka membeli token yang dibagikan kepada kita. Yaitu kalau emang kebutuhannya banyak, maka dimungkinkan stabil harganya. Oke, ya nggak stabil juga, nggak jatuh banget lah gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video.